Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitriani, NPM 19111000276. Di sini saya akan mempresentasikan materi pada bab 5 dengan judul Sholat Sunnah. Pengertian Sholat Sunnah. Sholat Sunnah adalah sholat yang dikerjakan di luar sholat fardu. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat sunnah selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, juga mengharapkan mendapat pahala. Seorang yang mengerjakan sholat sunnah akan mendapatkan pahala, sedangkan orang yang tidak melaksanakan sholat sunnah tidak mendapatkan dosa. Ada dua sholat sunnah. Yang pertama ada sholat sunnah berjamaah. Contohnya seperti sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat istisqa, kemudian sholat tarawih. Kemudian untuk sholat yang kedua adalah sholat sunnah munfarid atau sendiri-sendiri. Contohnya seperti tahajud, tahiyatul masjid, duha, witir, dan lain-lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Hud ayat 114, dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Kemudian ada dalam surah Al-Insyirah ayat 7-8. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Yang artinya, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Quran surah Al-Insyirah ayat 7-8. Kemudian sholat sunnah ada banyak ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari pengertian sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah duha. Sholat sunnah rawatib itu dikerjakan untuk mengiringi sholat fardu 5 waktu. Nah, dengan istilah lain, sholat rawatib itu disebut dengan sholat qobliyah atau ba'diyah. Qobliyah itu sholat sebelum sholat fardu, dan untuk ba'diyah itu sholat sesudah melaksanakan sholat fardu. Nah, salah satu hikmah dari melaksanakan sholat rawatib ini adalah untuk menutupi kekurangan dari sholat fardu, seperti kurang khusyuk dan lain sebagainya. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat wajib disebut dengan qobliyah, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian sholat yang dilaksanakan setelah sholat fardu disebut dengan ba'diyah. Kemudian sholat fardu itu sendiri hukumnya wajib bagi muslim. Sholat fardu ini pula yang menjadi amalan pertama yang dihisab dalam hari perhitungan. Oleh karenanya, untuk menunaikan sholat sunnah rawatib sangat dianjurkan. Kemudian dalam hadis riwayat Nabi Muhammad SAW, dia bersabda, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat fardu. Itu pun jika sang hamba menyempurnakannya. Jika tidak, maka sampaikanlah. Lihatlah oleh kalian, apakah hamba itu memiliki amalan sholat sunnah? Jika memiliki amalan sholat sunnah, sempurnakanlah amalan sholat fardu dengan amal sholat sunnah lainnya. Kemudian lakukanlah amal-amal fardu lainnya seperti dalam kasus sholat tadi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian dasar sholat sunnah rawatib terdapat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, yaitu aku menghafal dari Nabi Muhammad SAW 10 rakaat rawatib, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh atau qobliyah subuh. Kemudian jumlah rakaat sholat rawatib. Yang pertama adalah subuh, itu 2 rakaat qobliyah atau sebelum sholat subuh dilaksanakannya. Kemudian zuhur 4 rakaat atau 2 rakaat qobliyah dan 2 rakaat ba'diyah. Kemudian yang ketiga adalah asyar, yaitu 4 rakaat qobliyah. Kemudian yang maghrib 2 rakaat ba'diyah dan 2 rakaat qobliyah. Kemudian yang isya ada 2 rakaat ba'diyah dan 2 rakaat qobliyah. Selanjutnya, keutamaan sholat sunnah rawatib. Yang pertama adalah Allah menjanjikan rumah di dalam surga. Doa Nabi kepada seseorang yang menjaga qobliyah asyar terdapat dalam hadis riwayat At-Tirmizi bahwa Allah merahmati seseorang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asyar.
Bahkan 2 rakaat yang dikerjakan sebelum sholat subuh atau biasa disebut dengan sholat fajar juga lebih disebutkan bahwa sholat tersebut lebih baik daripada dunia dan isinya. Seperti dalam riwayat Muslim At-Tirmizi, 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan pengisinya. Keutamaan lain bisa didapatkan saat menggelar sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat zuhur. Seperti dalam hadis, barang siapa melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkan bagi api neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian selanjutnya adalah setelah sholat rawatib, saya akan menjelaskan sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha adalah sholat sunnah yang dilakukan orang Islam pada waktu matahari naik hingga mencapai waktu sebelum zuhur. Umat Islam pasti sangat akrab ya dengan sholat duha, karena sholat duha adalah salah satu sholat sunnah yang istimewa dengan keutamaannya yang luar biasa. Sholat sunnah duha hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan sebab Rasulullah senantiasa mengerjakan sholat sunnah dan berpesan kepada para sahabatnya untuk mengerjakan sholat duha sekaligus menjadikannya sebagai wasiat. Adapun surah yang dibaca ketika sholat duha seperti surat Asy-Syam pada rakaat pertama dan Ad-Duha pada rakaat kedua. Sedangkan dalam kitab At-Taqriyatus Sajdah sebutkan bahwa terdapat 4 surah Al-Quran yang dianjurkan dibaca dalam surah sholat duha, yaitu Asy-Syamsi, Ad-Duha, Al-Kafirun, dan Al-Ikhlas. Jumlah rakaat sholat duha, Rasulullah mengerjakan sholat duha 4 dan 8 rakaat, namun tidak dibatasi jumlahnya. Menurut sebagian ulama, ada yang mengatakan 12 atau bisa lebih banyak lagi hingga waktunya habis. Kemudian menurut jumhur ulama berpendapat maksimal 8 rakaat. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya, Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun terjadinya Fathu Mekah, beliau sholat 8 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Bukhari nomor 1103 dan Muslim nomor 336. Kemudian bacaan sholat sunnah duha yaitu usolli sunatad duha rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian keutamaan sholat sunnah duha yang pertama adalah merupakan ibadah sunnah yang diutamakan agar bisa dikerjakan rutin oleh umat muslim, karena Rasulullah pun juga mencontohkannya pada zaman beliau. Kemudian sholat duha juga menghindarkan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang lalai atau lengah dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian salah satu faktor keutamaan sholat sunnah duha adalah apabila kita mengerjakan sholat sunnah duha dengan rutin dan rasa ikhlas dalam melaksanakannya semata-mata mengharap ridha Allah, karena ini karena intinya sholat sunnah duha ini adalah hal yang sangat istimewa, karena itulah Rasulullah SAW sampai mewasiatkan kepada para sahabat untuk mengerjakannya. Kemudian keutamaan yang kedua adalah sholat sunnah awabin atau sholat bagi orang-orang yang taat. Keutamaan sholat duha berikutnya adalah dianggap sebagai as-sholatul awabin. Ini adalah sholat orang-orang yang taat. Artinya jika rutin menjalankannya ibadah sholat duha kita, maka kita akan dicatat sebagai golongan mereka. Kemudian yang ketiga adalah keutamaan yang ketiga adalah 2 rakaat duha bernilai 360 sedekah. Wah, benar-benar Masya Allah sekali ya. Nah, kemudian keutamaan yang keempat adalah 4 rakaat duha membawa kecukupan. Kemudian yang keutamaan selanjutnya adalah udah habis ya berarti ya. Nah, selanjutnya adalah ibadah sholat duha yang dilaksanakan setiap hari maka akan dijanjikan rezeki bagi yang mengerjakan ibadah ini dicukupkan sampai akhir jam 12 malam. Karena pada dasarnya salah satu faedah amalan sholat duha ini adalah sebagai permohonan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya adalah sholat istiqo. Sholat istiqo adalah sholat sunnah 2 rakaat serta berdoa meminta turunnya hujan
akibat kekeringan atau kemarau yang panjang. Hal ini sudah disunahkan kepada masyarakat muslim yang sangat membutuhkan, baik musafir maupun mukim. Cara beristiqo sebenarnya ada 3 jenis, dari yang paling ringan sampai yang paling berat, tergantung pada panjang pendeknya dan berat ringannya musim kemarau dan paceklik yang dialami oleh masyarakat. Tata cara sholat sunnah istiqo dan jumlah rakaatnya. Sholat istiqo dilakukan 2 rakaat dengan ketentuan. Yang pertama, rakaat pertama takbir 7 kali sebelum baca Al-Fatihah, dilanjutkan dengan ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan sujud kedua seperti sholat lainnya. Rakaat kedua takbir 5 kali sebelum membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua, dan salam. Khotbah sholat istiqa yang dapat dilakukan sebelum atau setelah sholat. Yang pertama adalah jumhur ulama berpendapat khotbah lebih utama dilakukan setelah sholat istiqa. Kedua, sebelum khotbah pertama, khatib membacakan istighfar 9 kali. Dan yang ketiga, sebelum khotbah kedua, khatib membaca istighfar sebanyak 7 kali. Adapun hikmah dari sholat sunnah istiqa. Sholat istiqa merupakan bentuk mengikuti dengan penuh kesadaran hati akan sunnah Nabi Muhammad SAW. Melalui sholat istiqa, kita diajarkan untuk memohon langsung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, istiqa merupakan realisasi pembuktian iman terhadap kemahabesaran dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa. Dari ini, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 186, bahwa kita dididik untuk meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendengar keluh kesah dan kesulitan manusia. Yang ketiga, istiqo mendidik kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar atas segala dosa, sekaligus bertawakal kepadanya setelah mengoptimalkan usaha, dengan mengharapkan kemurahan dan kemahakuasaan Allah dalam menurunkan hujan. Yang keempat, istiqo mendidik kita untuk bersabar dan tidak mudah berputus asa. Yang kelima, istiqo juga merupakan pembuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat berupa air hujan yang kita mohonkan itu bukan hanya untuk keperluan hidup manusia, melainkan juga untuk binatang dan makhluk lainnya. Yang selanjutnya adalah sholat tarawih. Sholat tarawih hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan sekali. Dari segi bahasa, tarawih adalah bentuk jamak dari tarwih yang artinya beristirahat. Dinamakan demikian karena tarawih yang secara keseluruhan berjumlah 20 rakaat dan setiap 4 rakaat dipisah beristirahat dengan duduk sebentar. Supaya tidak terlalu capek, tarawih sering juga disebut dengan qiyam Ramadan karena hanya diperintahkan pada malam bulan Ramadan. Tarawih hanya diperintahkan pada malam bulan Ramadan setelah sholat isya sampai fajar. Tidak boleh sholat tarawih sebelum menunaikan sholat isya. Jadi tarawih waktunya musyawa atau longgar. Kita dipersilahkan sholat kapan saja, pertengahan atau menjelang akhir, asalkan fajar belum terbit. Jumlah rakaat sholat tarawih. Dari segi pelaksanaan, 20 rakaat merupakan jumlah maksimal, minimalnya 2 rakaat. Jadi sah-sah saja kalau 4, 8, 12 dan rakaat dan seterusnya. Setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Adapun keutamaan sholat tarawih. Sholat tarawih memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, umat Islam yang mengerjakannya akan diampuni terkait dosa masa lalu. Yang kedua, sholat tarawih adalah sholat sunnah yang juga dikerjakan oleh Nabi Muhammad semasa hidup beliau. Yang ketiga, yang mengajarkan sholat tarawih berjamaah akan mendapatkan pahala seperti mengerjakan sholat semalam suntuk. Yang keempat, sholat tarawih yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar akan membuat dosa-dosa pelakunya diampuni Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Rumiliawati, NPM 1911100047. Baiklah, di sini saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sholat sunnah witir. Pengertian sholat witir yaitu witir adalah ganjil. Sholat witir adalah sholat sunnah yang dibilang rakaat ganjil. Sholat witir adalah ibadah sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan usai mengerjakan sholat-sholat lainnya. Jadi sholat witir menjadi penutup dari ibadah qiyamul laili seperti sholat tahajud, sholat hajat, dan sholat lainnya. Serta sholat tarawih pada malam bulan Ramadan berbeda dengan sholat sunnah lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sholat witir dilakukan dengan jumlah rakaat yang ganjil, yakni boleh 1 rakaat saja, 3 rakaat, 5 rakaat hingga maksimal 11 rakaat. Anjuran untuk melaksanakan sholat witir bisa ditemukan di sejumlah hadis. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sholat witir itu adalah hak setiap muslim. Setiap yang lebih suka witir 5 rakaat maka kerjakanlah, dan barang siapa yang lebih suka witir 1 rakaat maka kerjakanlah. Hadis Sahih riwayat Abu Daud 1212 dan Al-Nasa'i 1693. Dalam hadis lainnya diriwayatkan bahwa Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 11 rakaat di antara sholat Isya sampai terbit fajar. Jumlah rakaat sholat sunnah witir dan cara pelaksanaannya. Cara pertama yaitu sholat witir 3 rakaat dikerjakan dengan 2 kali salam. Pada cara pertama itu sholat witir dikerjakan dengan 2 rakaat kemudian salam. Lalu dilanjutkan dengan sholat 1 rakaat yang diakhiri dengan salam. Cara kedua, sholat witir dikerjakan 3 rakaat tersambung sekaligus dengan 1 salam. Pada cara kedua, sholat witir dilakukan 3 rakaat tanpa tasyahud awal dan akhir dengan salam. Meskipun ada dua cara, tetapi ulama mengenai anjuran cara sholat witir 3 rakaat keduanya didasari dalil-dalil yang kuat. Para ulama Mushaf Syafi'i juga memperbolehkan cara sholat witir pertama maupun kedua. Namun ada sebagian ulama Mushaf Syafi'i yang lebih menganjurkan cara yang pertama. Bacaan atau niat sholat sunnah witir. Sebagai imam, tata cara mengerjakan dan doa yang dianjurkan untuk dibaca setelah mengerjakan sholat. Yang pertama, niat sholat witir. Witir 2 rakaat sebagai makmum. Niatnya adalah usolli sunnatan rakaataini minal witir lillahi ta'ala. Yang kedua, niat sholat witir 1 rakaat sebagai makmum. Usolli sunnatan witir rakaataini mustaqbila kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Yang ketiga, niat sholat witir 1 rakaat sebagai imam. Usolli sunnatan minal witir rakaataini mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Niat sholat witir 1 rakaat sebagai imam. Usolli sunnatan witir rakaataini mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Nah, keutamaan sholat sunnah witir, salah satu memiliki keutamaan diantaranya sebagai yang pertama, yang A, sebagai tambahan sholat
seringkali dijadikan sebagai tambahan sholat. Salah satunya sangat dianjurkan untuk dikerjakan di antara waktu salat fardu, yakni salat isya dan salat sebelum salat subuh. Tentu saja pahala menjadi berlipat ganda dengan melaksanakannya. Yang B dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat menyukai suatu yang ganjil karena Allah adalah satu. Sebagaimana rakaat sholat witir yang ganjil, dan perlu diketahui juga bahwa sholat witir merupakan salah satu ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang C, penyempurnaan sholat malam. Sholat witir dikenal juga sebagai penutup dari salat salam. Sholat ini baik juga dilaksanakan sebelum tidur atau juga setelah bangun tidur. Tanpa sholat witir maka tidak akan sempurna sholat malam atau qiyamul laili seseorang. Yang D, lebih baik dari unta merah. Yang dimaksud hal ini dapat berarti pula bahwa sholat witir yang dikerjakan memiliki nilai lebih besar dari nilai seekor unta merah, terutama bila dikerjakan sebelum waktu sholat subuh. Yang E, dikabulkan doanya. Waktu melaksanakan sholat witir merupakan yang tepat untuk berdoa dan merupakan waktu yang membuat setiap hamba amat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang dipanjatkan setelah salat witir bisa jadi merupakan salah satu doa yang akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang F, disaksikan oleh malaikat. Salat witir yang dilaksanakan pada penghujung malam atau sebelum subuh akan disaksikan oleh malaikat. Mereka akan mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keberkahan akan menyertai siapa saja yang melaksanakan salat witir ini. Selalu dikerjakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya, yakni berpuasa selama 3 hari sebelum setiap bulan, mendirikan salat duha, dan melaksanakan salat witir. Yang H, diberi petunjuk dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan semakin kuat dalam menghadapi cobaan di dunia, dan doanya akan selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang I, amalan ahli Al-Qur'an. Para ahli Al-Qur'an dari kalangan sahabat adalah mereka yang hafal Al-Qur'an dan sangat berkomitmen untuk mengamalkan serta mendakwahkannya. Mereka merupakan merupakan sahabat-sahabat yang paling utama. Yang J, diwasiatkan atau dikerjakan setiap hari. Dari Abu Humairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 perkara: puasa 3 kali setiap bulan, salat duha 2 rakaat, dan salat witir sebelum tidur. Salat sunnah. Salat sunnah Idain. Pengertian salat sunnah Idain yaitu artinya hari raya Idul Fitri. Salat sunnah Idain artinya salat sunnah yang dikerjakan pada waktu 2 hari, yaitu hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Salat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal setelah umat Islam selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Adapun salat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Jumlah rakaat salatnya yaitu salat Idul Adha dan Idul Fitri terdiri atas 2 rakaat dan khutbah. Setelah salat, pada rakaat pertama takbir 7 kali dan membaca surat Al-Alaq. Adapun pada rakaat kedua takbir 5 kali dan membaca surat Al-Ghasyiyah. Salat sunnah 2 hari raya Idain hukumnya adalah sunnah muakkad, yaitu salat sunnah yang lebih utama dikerjakan. Salat sunnah ini sangat dianjurkan di Islam, dan Nabi Muhammad SAW selalu menjalankannya. Sangat dianjurkan di dalam Islam dan yang artinya sebagai berikut. Dari Ummi Atiyah, ia berkata, Rasulullah SAW telah memerintahkan pada kami
agar mengeluarkan anak-anak gadis perempuan yang sedang haid pada 2 hari raya untuk menyaksikan kebaikan dan dakwah orang-orang muslim dan orang-orang yang sedang haid menyendiri dari tempat sholat. Tata cara pelaksanaan sholatnya dan tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pertama itu sebelum sholat Id disunahkan untuk memperbanyak baca takbir, tahmid dan tasbih. Yang kedua, sholat dimulai dengan menyeru as-salatu jami'ah, yang artinya sholat jamaah akan segera didirikan. Selain itu, sholat Id dilaksanakan tanpa didahului azan dan iqamah. Yang ketiga, selanjutnya membaca niat sholat Idul Adha ataupun Idul Adha dan Idul Fitri. Yang selanjutnya membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan, 7 takbir pada rakaat pertama dan pada rakaat pertama sholat Id. Setelah membaca doa iftitah, dilanjutkan dengan membaca takbir lagi sebanyak 7 kali. Takbir sebanyak 7 kali tersebut diucapkan sambil mengangkat tangan di sela-sela setiap dari 7 takbir itu. Dianjurkan Subhanallahil walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, membaca surat Al-Fatihah, dan kemudian dilanjutkan dengan ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud dan sujud kedua seperti sholat biasa, lalu berdiri kembali untuk melaksanakan rakaat kedua. Yang selanjutnya 5 takbir rakaat kedua. Selepas berdiri lagi pada rakaat kedua membaca takbir lagi sebanyak 5 kali. Itu luar takbir berdiri pada rakaat kedua, takbir qiyam di sela-sela setiap dari sholat 5 takbir itu dianjurkan membaca Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah 5 takbir membaca surat Al-Fatihah dan kemudian disunahkan membaca surat Al-Ghasyiyah. Kemudian dilanjutkan dengan ruku, iktiyal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua, duduk tasyahud akhir dan salam. Setelah sholat mendengarkan khutbah Idul Adha. Bacaan niat sholat Idul Fitri atau Idul Fitri. Usolli sunnatan Idul Fitri ra'ataini mustaqbilal imaman lillahi ta'ala. Yang kedua, keutamaan sholat ini adalah mengagungkan asma Allah. Yang keduanya sholat berjamaah, silaturahmi sesama muslim, merayakan bersama kemenangan umat Islam, menunjukkan ukhuwah Islamiyah dan keutamaan umat Islam, dan terakhir mengajarkan tentang kepedulian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.